Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, kami akan memperkenalkan kepada kalian konsep permodelan sistem yang kami gunakan dalam merancang aplikasi Unisa Food, sebuah solusi digital untuk food court. Dalam era teknologi yang terus berkembang, penting bagi kita untuk menginovasi dan memaksimalkan potensi digital dalam meningkatkan efisiensi dan kemudahan bagi pengguna. Unesa Food dirancang bukan hanya sebagai aplikasi pemesanan makanan, tetapi sebagai inovasi dalam pengalaman makan di food court. Pada presentasi kelompok satu kali ini yang beranggotakan yang pertama Ananda Zafi dengan Impresa 20, Nashwa Putri dengan Impresa 31, Muhammad Davi dengan Impresa 39, Sandra Nababan dengan Impresa 141, dan Rajendra Wahyu dengan Impresa 140. Pendahuluan, aplikasi Unesa Food memungkinkan mahasiswa generasi digital memesan makanan, membandingkan menu, mendapatkan promo, dan membayar online. Aplikasi ini menawarkan fitur seperti profil pengguna, daftar stand, serta pemesanan dengan pembayaran online. Dengan fitur tambahan yang diperbarui berdasarkan feedback. Untuk memenuhi efektivitas fitur, kami menggunakan pendekatan pemodelan sistem dalam pengembangannya memaksimalkan setiap aspek untuk pengalaman pengguna terbaik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya terdapat konsep pemodelan. Pemahaman yang mendalam tentang konsep pemodelan sistem dalam pengembangan aplikasi Unisa Food merupakan fondasi kunci dalam perancangan yang efisien dan sukses. Pemodelan sistem memungkinkan kita untuk menguraikan secara rinci bagaimana aplikasi akan beroperasi, mulai dari tujuan utama hingga interaksi pengguna, manajemen data, antarmuka pengguna, dan bahkan penanganan masalah. Dan pemahaman ini seperti pemahaman yang mendalam tentang konsep pemodelan sistem dalam pengembangan aplikasi Unisa Food. Pemahaman ini mirip dengan pembuat panduan lengkap tentang cara kerja sebuah alat yang seperti kita berbicara satu sama lain tentang bagaimana sesuatu bekerja di kehidupan sehari-hari. Jadi, ketika kita bicara tentang pemodelan sistem Unisafut ini, kita sebenarnya sedang berbicara tentang cara kita akan memastikan bahwa mahasiswa di kampus kami dapat dengan mudah memesan makanan, melihat menu yang tersedia, dan melakukan pembayaran. Dan semua ini harus berjalan dengan lancar agar pengguna tidak kesulitan. Dan di sini terdapat beberapa aspek utama yang mendukung pemodelan sistem dalam konteks aplikasi Unisa Food. Yang pertama yaitu tujuan aplikasi Unisa Food. Pemodelan sistem harus dimulai dengan pemahaman yang jelas tentang tujuan utama dari aplikasi Unisa Food ini. Dan tujuan ini mungkin mencakup efisiensi dalam memesan makanan, meningkatkan pengalaman pengguna, meningkatkan aksesibilitas ke food court, dan sebagainya. Lalu yang kedua, model sistem dasar atau model konteks. Pada pemodelan sistem digunakan model sistem dasar atau model konteks yang disebut juga dengan DFD tingkat 0. Model ini menggambarkan sistem secara keseluruhan dan menunjukkan interaksi antara sistem dan lingkungannya. Lalu yang ketiga, metode pengembangan sistem. Dan salah satu metode yang kami gunakan untuk mengembangkan aplikasi Unisafood ini adalah metode Agile Development. Metode Agile adalah sebuah metodologi dalam pengembangan software yang didasarkan pada proses pengerjaan berulang yang terdiri dari aturan dan solusi yang sudah disepakati. Metode ini juga dilakukan dengan sistem kolaborasi antar tim secara terstruktur dan terorganisasi, dan dikarenakan metode ini akan sangat mudah beradaptasi apabila terjadi perubahan dalam suatu proyek. Dalam agile development, nilai terpenting terdapat pada tim yang bisa memutuskan suatu hal dengan cepat dan tepat. Lalu selanjutnya terdapat diagram use case dan diagram entity relationship dalam aspek utama pemodelan sistem. Dan yang terakhir yaitu pemodelan antarmuka pengguna, yang dimana pemahaman tentang tampilan dan navigasi dalam aplikasi Unisafood dapat diberikan melalui pemodelan antarmuka pengguna. Dan ini melibatkan perancangan tampilan layar, ikon, tombol, dan alur navigasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dan dengan cara ini, kita semua dapat memahami bagaimana aplikasi ini akan membantu mahasiswa dan mempermudah hidup mereka di food court kampus. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Data flow diagram.
Data flow diagram atau DFD merupakan gambaran arus informasi yang diproses dari input menuju sebuah output tertentu. DFD berfokus pada arus informasi, asal, dan tujuan data, hingga bagaimana data tersebut disimpan. Next. DFD level 1. DFD level 1 merupakan lanjutan dari diagram konteks karena setiap proses yang berjalan akan diperinci pada tingkatan ini, sehingga proses utama akan dipecah menjadi sub-sub proses yang lebih kecil lagi. Pada DFD level 1 ini, pelanggan bisa melihat daftar menu yang tersedia dan memilih menu yang akan dipesan. Sistem order makanan secara otomatis menampilkan data pesanan oleh pelanggan ke penjual makanan. Setelah pelanggan memesan makanan, sistem secara otomatis langsung mengirim informasi ke pembayaran. Di waktu yang sama, setelah pesanan masuk, bagian penjual makanan akan memproses pesanan tersebut dan melakukan checklist pesanan yang sudah selesai diproses ke sistem proses dapur. Setelah pesanan jadi, pesanan bisa diambil oleh pelanggan. Next. DFD level 2. DFD level 2 merupakan tingkatan lanjutan dari level yang sebelumnya, di mana pada fase ini akan dijelaskan lebih detail terkait setiap prosesnya. Pada DFD level 2 ini terdapat 3 proses, yaitu sistem order makanan, sistem proses dapur, dan sistem pembayaran. Next. Yang pertama yaitu sistem order makanan. Sistem menginformasikan data makanan dan minuman yang tersedia ke pelanggan, lalu pelanggan dapat memilih menu dan melakukan order. Setelah berhasil melakukan order makanan, sistem otomatis akan memberitahu ke penjual makanan jika terdapat menu yang dipesan oleh pelanggan. Yang kedua yaitu sistem proses dapur. Setelah pelanggan melakukan pemesanan, sistem akan langsung mengarah ke data transaksi pembayaran. Sistem juga menginformasikan jika terdapat pesanan ke penjual makanan. Setelah informasi pesanan sampai ke penjual makanan, makanan akan diproses sampai selesai hingga disajikan dan diambil oleh pelanggan. Yang ketiga yaitu sistem pembayaran. Setelah pelanggan melakukan pemesanan, pelanggan bisa melakukan proses transaksi pembayaran, lalu sistem membuat laporan transaksi yang dapat dicek secara berkala oleh penjual makanan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Diagram konteks. Diagram konteks adalah alat visual yang digunakan dalam pemodelan sistem untuk menggambarkan hubungan antara sebuah sistem dengan entitas eksternal yang berinteraksi dengannya. Dalam konteks Unesaput, kita bisa menganggap bahwa itu adalah sesuatu sistem atau entitas yang terlibat dalam aktivitas terkait makanan di Universitas Negeri Surabaya atau UNESA. Seperti pada gambar diagramnya, pelanggan dan data profil pengguna akan memberikan pemesanan, pembayaran, dan data pelanggan kepada sistem informasi Unesaput dan akan menerima informasi penjual, informasi harga dan menu, dan riwayat pemesanan setelah memesan makanan. Lalu, data base penjual dan makanan dan menu akan menerima info pemesanan, bukti lunas, dan laporan dari pelanggan, dan akan memberikan nomor antrian. Next. Berikut adalah penjelasan mengenai elemen-elemen dalam diagram konteks Unesaput. Yang pertama, sistem informasi Unesaput. Ini adalah sistem atau entitas utama yang akan dijelaskan dalam diagram ini. Unesaput merupakan sebuah layanan kantin atau sistem terkait makanan di UNESA. Yang kedua, entitas eksternal. Ini adalah elemen-elemen di luar Unesaput yang berinteraksi dengan sistem ini. Ini dapat mencangkup entitas atau aktor yang terlibat dalam proses makanan di UNESA, seperti mahasiswa, dosen, staf, atau pelanggan. Mereka adalah orang atau entitas yang terlibat dalam transaksi atau interaksi dengan Unesaput. Yang ketiga ada flow atau aliran. Garis panah yang menghubungkan Unesaput dengan entitas eksternal menunjukkan aliran informasi, data, atau barang antar mereka. Dalam konteks Unesaput, ini bisa mencakup pemesanan, pembayaran, antrian, dan lain-lain. Diagram konteks ini membantu dalam memahami hubungan antara Unesaput dengan entitas eksternal yang terlibat dalam proses makanan di UNESA, dan dapat menjadi dasar untuk lebih rinci pemodelan sistem atau analisis yang lebih lanjut. Diagram ini juga membantu dalam mengidentifikasi pemangku kepentingan atau stakeholders dan mengklarifikasi aliran informasi atau barang dalam sistem ini. Selanjutnya akan dibahas.
Kesimpulan dari presentasi ini adalah pemodelan sistem untuk aplikasi Food merupakan pendekatan yang disusun dengan tujuan utama, yaitu untuk merancang dan mengembangkan sistem informasi yang dapat mengelola operasi food court secara efisien dan efektif. Dalam konteks ini, telah dilakukan analisis menyeluruh dengan memanfaatkan berbagai alat pemodelan sistem, seperti data flow diagram, diagram konteks, dan entity relationship diagram. Hasilnya, UNESA Food akan memiliki arsitektur yang terstruktur dengan baik, memungkinkan pelanggan untuk melakukan pemesanan makanan dengan mudah melalui antarmuka yang intuitif. Pemodelan sistem ini akan memberikan food court kesempatan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan pengalaman yang lebih memuaskan bagi pelanggan. Dengan segala keuntungan yang ditawarkan, implementasi UNESA Food diharapkan dapat membawa perubahan positif dan memajukan food court ke tingkat yang lebih tinggi. Dengan aplikasi yang kami rancang, yaitu UNESA Food, kami tidak hanya berusaha untuk memenuhi kebutuhan food court UNESA, tetapi juga untuk memberikan pengalaman yang tak terlupakan. Kami ingin menjadi pilihan utama pengguna food court ketika datang ke food court UNESA. Kami memberikan berbagai pilihan makanan lezat dari berbagai kategori dan stand terbaik di kampus. Sekian presentasi yang kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.